University. Balik lagi bersama kita cewek-cewek caem dari Coach Shop. Di sini saya nggak sendirian tapi sudah ada rekan-rekan saya. Silakan diperkenalkan Kak. Ya, nama saya Cecilia Munifa, biasa dipanggil Sisil dari admin pelunasan. Nama saya Anggisa Fitri dari tim penjualan. Oke, jadi pada sesi bedah buku kali ini kita masih mau membedah buku Atomic Habits. Oke, jadi pada sesi bedah buku kali ini kita masih akan mau membedah buku Atomic Habits. Nah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk membedah buku bab 10 yang berjudul Bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk Anda. Nah, ini nih bagus banget nih pasti isinya. Karena kita sering banget nggak sadar kenapa sih kita berperilaku buruk atau kita punya kebiasaan yang buruk. Nah, ini saatnya kita mengoreksi hal-hal tersebut supaya kita bisa membuat perubahan-perubahan yang lebih baik. Silakan Mbak Sisil dan Mbak Anggi, poin dari bab ini ada apa aja sih? Yang dimana di bab ini, di buku itu ada sebuah cerita yang dimana dia di sini tuh bernama Mike, yang dia pemandu profesional. Ia hanya seorang asal dari Maine yang pernah tinggal di Turki selama 5 tahun. Tapi ia menawarkan diri mengantar saya berkeliling sewaktu saya berkunjung ke negara itu, dan saya tidak keberatan. Pada malam yang khusus itu, saya diundang makan malam bersama teman-temannya. Kami bertujuh dan satu-satunya yang saat itu tidak merokok, sedangkan yang lain itu kebanyakan merokok. Dan semuanya itu semua perokok itu dia bermula dari temannya. Jadi dia awal-awal mencoba dan akhirnya dia mempunyai kebiasaan tersebut. Dan setengah dari sekumpulan itu tuh ada yang mencoba untuk berhenti merokok, yang dimana tuh kesimpulannya sebenarnya awal mula dari merokok itu kita semua atau kalangan orang itu tuh bermula dari mencoba hal kayak pengen coba nih rasanya gimana, rokok tuh kayak gimana. Ada yang bilang rokok itu untuk mengurangi stres, padahal kan enggak. Sebenarnya rokok itu kan merusak syarafnya, bukan menghilangkan stres. Jadi itu kesimpulan dari buku di bab ini. Oke, jadi intinya adalah setiap perubahan, mau perubahan buruk maupun baik, itu pasti dimulai dari percobaan gitu. Sama halnya tadi para perokok ini awalnya mereka karena melihat lingkungan mereka merokok semua, kemudian mereka ada gairah gitu, ada ketertarikan untuk mencoba rokok tersebut, yang mana akhirnya mereka jeleknya kan jadi ikut kecanduan. Begitu juga kalau misalnya kita mau membuat perubahan baik gitu ya, kita bisa tuh mulai dari perubahan-perubahan yang kita iseng coba. Kayak misalnya dulu kalau cewek-cewek mungkin berhijab nggak sih? Iya. Kayak berhijab, lihat temen-temen nih ada yang berhijab, coba deh, nyaman kan, akhirnya kita mendapat hidayah juga gitu. Nah, itu sama halnya dengan yang tadi sudah diceritain oleh Mbak Anggi. Nah, mungkin kalau dari Mbak Sisil ada poin apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman Semanggi University? Aku mau nambahin aja dari poin yang Mbak Anggi, kan tadi pertama kan tentang Mike ya, yang dia di kumpulan orang perokok. Nah, jadi sebenarnya itu kan ini kan tentang bagaimana menemukan dan mengoreksi kesalahan, judulnya ya kan. Dan di dalam kesalahan itu pasti kan terdapat yang namanya gairah atau nafsu. Jadi kayak setiap perilaku itu memiliki gairah di tingkat permukaan dan motif yang lebih dalam. Jadi kita manusia itu sering merasakan gairah. Kita ambil contoh aja yang tadi tentang merokok. Jadi otak manusia itu tidak berkembang meskipun sekarang Anda ingin sekali merokok, dan dia itu kalau meriksa kayak Instagram atau video game atau lainnya, nah di tingkat dalam dia hanya mengurangi ketidakpastian dan mengurangi kecemasan, tapi dia itu tetap bakalan ngerasa ya gue pengen ngerokok aja gitu jatuhnya. Nah, kalau misalkan jika diperhatikan setiap produk yang membentuk kebiasaan, bahwa semua produk itu akan menciptakan motivasi baru. Mungkin kalau contohnya itu salah satu lain, kita pengen dapetin kayak penerimaan atau penghargaan, kita jadi di Instagram itu kayak upload terus, kayak upload yang harian kita ngapain aja, jadi itu kita biar kayak diakuin orang-orang lain.
kayak gitu sih Mbak. Oke, jadi intinya adalah kalau misalnya mau punya gairah pun gairahnya harus yang positif gitu ya Mbak. Jadi kan kayak tadi nih, misalnya seorang influencer, mereka akan terus-terusan tuh punya gairah untuk membuat konten, dan itu kan ada hasilnya juga ketimbang gairah atau nafsu untuk merokok yang mana nantinya akan merusak tubuh dia diri sendiri gitu. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan nih Mbak, atau kalau dari teman-teman sendiri punya nggak pengalaman atas kayak sadar banget nih gitu, ini kan mengoreksi keburukan kita gitu, pernah nggak ngalamin hal itu? Kemudian kayak langkah apa yang dilakuin setelah mengoreksi sikap buruk atau perbuatan buruk yang selama ini tuh sebenarnya ada di diri kita gitu, terus kita baru sadar di kemudian hari. Pernah ya kayak merasa seperti itu tuh, kayak kebiasaan buruk sering banget, kayak mungkin kebanyakan orang tuh kayak kebiasaan buruk itu menunda pekerjaan, ya kan? Terus jadinya kayak menumpuk, ada pekerjaan lagi, numpuk dan kita lupa. Namanya manusia tuh lupa. Jadi tuh kalau misalnya cara menghentikan kebiasaan buruk itu, ya udah, lu ada kerjaan, lu ada tugas, segera lakuin itu tugasnya, kerjaannya gitu, biar segera selesai, biar apa? Biar nggak menumpuk terus-terusan, yang ada nanti kelewat gitu. Dan kalau misalnya itu tuh nanti pas udah deadline-nya tuh kayak panik sendiri gitu, kayak aduh gimana nih tugas gue belum gitu. Jadi itu sih kebiasaan, cara menghentikan kebiasaannya. Kalau dari Mbak Sisil, Cara menghentikan kebiasaan buruk. Kalau aku mungkin kayak lebih ke pola pikir. Jadi kita harus punya pola pikir, kayak membingkai pola pikir kita itu untuk mencapai suatu tujuan. Kayak contohnya tadi kan kalau bagi dalam bidang pekerjaan, kalau kita mungkin kita kan harus bikin rules ya. Setiap bulannya kita sebelum tanggal 20, dan di situ tuh kayak ya kita sebelum tanggal 20 tuh kita harus udah manage waktu. Misalkan tanggal 10-nya kita nyicil reels 1, tanggal 15-nya kita nyicil reels 2, terus sisanya tinggal yang lain-lainnya. Jadi pas tanggal 20 ya udah kelar. Jadi nggak gitu. oke, jadi pola pikir. Dan tadi kalau dari sisi Mbak Anggi bisa memanage ulang gimana kebiasaan buruk itu supaya nggak terulang lagi di kemudian hari gitu. Mungkin emang bener ya kalau mindset ini mempengaruhi juga gimana kita berperilaku gitu. Kayak misalnya mungkin untuk pengguna KRL, ada orang yang kayak setiap harinya tuh bener-bener nggak dapat duduk gitu ketika berangkat kerja atau pulang kerja, tapi itu tuh nggak membuat pegel badan mereka ternyata, karena mereka, ada salah satu teman saya bilang ya deket gitu mindset gue, udah pikirannya dari misalnya dari Tanah Abang ke mana sih namanya, dia tuh ke Serpong tuh deket gitu. Jadi ya udah, jadi dia nggak ngerasa pegel karena ngerasanya tuh ya udah deket gitu. Jadi itu mengurangi beban kecapean mereka gitu loh. Oh iya, di sini ada tambahan lagi, ada poin penting yang di dalam buku ini tuh. Di sini kalimatnya seperti ini. Kebiasaan Anda, setiap aksi didahulukan dengan prediksi. Jadi sebelum kita melakukan, kita tuh harus kayak harus merencanakan dulu nih. Kalau misalnya kayak gue mau ke Jepang, dan ya udah, lu harus ngerencanain dulu, lu harus belajar bahasa sana, lu harus tahu budaya sana, terus lu juga harus kayak buat dokumen-dokumennya. Jadi tuh sebelum kita beraksi harus ada prediksinya gitu, harus ada perencanaannya. Itu sih poin yang disampaikan. Nah itu benar banget, ketika kita mau beraksi melakukan perubahan yang lebih baik, kita harus matang juga tuh akan kesiapan diri kita. Jadi harus well prepare. Kalau misalnya kita mau ke medan perang kan kita nggak mungkin nggak nyiapin apa-apa gitu. Jadi nantinya juga akan berasa banget juga gitu teman-teman untuk perubahan yang kita buat ke depannya. Oke, jadi aku mau nambahin aja nih, di buku ini juga ada salah satu cerita tentang seseorang yang memakai kursi roda. Jadi ketika dia ditanya sama orang lain, apakah terkurung di kursi roda membuatnya merasa sulit, dia itu menjawab, saya bukan terkurung di kursi roda ini, saya merasa terbebaskan oleh kursi roda ini. Kalau bukan karena kursi roda, dia akan tetap diranjang dan nggak bisa kemana-mana. Ya, jadi itu tuh dari perspektif atau cara orang-orang itu menjalani kehidupan. Jadi
antara satu orang ini dengan satu orang lain itu mempunyai perspektif atau kayak pola pikir yang berbeda. Mungkin yang satu orang ini bakal mikir, apa enaknya sih duduk di kursi roda, tapi yang di kursi roda ini bersyukur. Karena kenapa? Karena kalau dia nggak di kursi roda ya berarti dia cuman ada di atas ranjang, cuman bisa tiduran. Kalau di kursi roda kan dia bisa aktivitas walaupun nggak 100% aktivitasnya full ya, tapi seenggaknya dia bisa kayak ngelakuin aktivitas harian yang dia memang pengen lakuin gitu. Jadi kalau menurut aku di sini kunci dalam menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk itu adalah untuk membingkai ulang asosiasi yang Anda miliki tentang kebiasaan tersebut. Itu memang nggak mudah, tapi jika kita memprogram ulang prediksi-prediksi itu akan mengubah kebiasaan yang tadinya sulit untuk menjadi menarik. Ya, setuju banget nih sama apa yang udah disampaikan di bab 10 ini, yang mana untuk kita juga harus kreatif gitu ya untuk menciptakan perubahan tadi yang disebutin, bahwa itu harus kita ciptakan semenarik mungkin supaya kita tuh nggak mudah jenuh ketika kita belum sampai ke perubahan tersebut. Nanti di tengah-tengah jalan kita jenuh terus balik lagi, udah deh gue ngerokok lagi aja gitu, padahal udah kayak setengah jalan hampir mau berhenti ngerokok gitu kan. Nah, boleh dong kesimpulannya dari masing-masing person, dari Mbak Sisil dan Mbak Anggi. Oke, kesimpulan yang aku bisa dapat di sini tentang bagaimana menemukan dan mengoreksi kesalahan. Kalau misalkan dari rangkuman ini kan kita ada tentang kayak merokok, terus ada tentang perspektif dari setiap hidup atau pilihan orang lain gitu. Jadi sebenarnya tuh kita hidup kan memang punya pilihan, dan pilihan itu yang akan menentukan tujuan kita mau kemana. Jadi kalau misalkan kita ngerasa sekarang itu kita pilihannya salah atau gimana, nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Nanti pasti akan ada kayak kebaikan yang akan datang. Tapi kalau misalkan kita punya kayak kebiasaan-kebiasaan buruk, dari sekarang pelan-pelan itu kayak dikoreksi, kita ditata ulang nih kebiasaan buruk ini supaya jadi kebiasaan yang lebih baik. Gitu aja sih. Oke, nice. Silakan Mbak Anggi. Kalau dari saya sih kesimpulannya itu kan di sini temanya bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk tersebut ya. Jadi lebih kayak pola pikirnya lagi ke mindset, kayak kalau misal lu ada ada kebiasaan buruk itu tuh kayak kurangin atau enggak bikin kayak semacam buku atau notes yang kayak ini tuh udah terjadwal gitu loh, jadi untuk mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Oke, terima kasih nih Mbak Anggi, Mbak Sisil atas kesempatan pada bedah buku kali ini. Jadi pada bedah buku kali ini kita tuh harus pintar-pintar ya teman-teman untuk mengoreksi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, karena kita sering banget nih nggak sadar akan kebiasaan buruk kita yang sebenarnya tuh buruk ke diri sendiri, bahkan mempengaruhi juga lingkungan sekitar gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman Semanggi University ini setelah dengar bab 10 ini bisa langsung koreksi tuh kebiasaan buruk apa sih, bisa ngelis sebanyak mungkin kebiasaan buruk tersebut dan melakukan perubahan untuk menjadi person yang lebih baik lagi. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan pada sesi bedah buku kali ini bermanfaat untuk teman-teman Semanggi University semua, dan kita juga bertiga bisa mengimplementasikannya di kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Dadah.